Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'a hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alaina min ma'rifatil ilmi wa akhlaq wa mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sempat terpotong beberapa minggu, bahkan mungkin hitungan bulan ya. Kita mulai Ramadan, terputus sampai Lebaran karena ujian kan, karena masih ada ujian. Sekarang bulan apa ini? Masih Zulhijjah sekarang kan ya? Bulan Zulhijjah. Terakhir kita membahas tentang sifat-sifat Allah lah ya intinya ya. Saya seingat saya pernah menyinggung tentang pembagian sifat-sifat Allah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dua mazhab besar yang konsep ketuhanannya nggak jauh berbeda. Ya, ada perselisihan sedikit. Ada satu buku tuh yang dibahas oleh yang pernah dikasih Said Huda, Ibnu Kamal Basha, yang Masail al-Ikhtilaf bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Covernya warna hijau. Itu ada ya. Kalau mau tahu perselisihan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, supaya kita tahu bahwa perselisihan antara dua mazhab itu hanya perselisihan yang sifatnya partikular. Partikular itu artinya bersifat juz'i ya, bersifat sampingan. Yaitu dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah iya, dalam urusan akidah. Tapi kan dalam akidah sendiri nggak semuanya bersifat fundamental. Saya pernah nyinggung itu ya. Jadi dalam masalah akidah itu keimanan kepada Allah, kepada Nabi, kepada hari akhirat dengan segala rinciannya itu termasuk dalam usul, pada usul aqaid, dasar-dasar akidah ya. Tapi kan di sana ada perincian-perincian, ya kan? Masih ingat kan? Soal bagaimana misalnya ketika Allah itu adalah pencipta bagi alam semesta, itu usul, itu asal, itu adalah dasar akidah. Tidak ada kelompok Islam yang berselisih dalam hal itu. Cuma nanti ada perselisihan ketika Allah menciptakan sesuatu. Kayak kita sekarang misalnya berbuat nih, saya ngajar nih, saya berbicara atas kehendak Allah ini kan. Nah, nanti kan ada perselisihan. Saya ini berbuat dengan kemampuan yang saya miliki dan kemampuan saya memberikan dampak pada perbuatan saya, atau Allah yang memberikan langsung dampak itu tanpa melibatkan kemampuan saya. Ada perselisihan itu kan? Ada perselisihan itu kan? Kalau sekarang saya lapar, kemudian saya makan, atau saya haus, kemudian saya minum, semua orang sepakat bahwa terciptanya segala sesuatu itu Allah yang menciptakan. Cuma dalam perinciannya, itu kalau sekarang saya merasa kenyang, kenyangnya itu disebabkan oleh makanan, dan makanan itu punya potensi untuk mengenyangkan saya, atau makanan itu sama sekali tidak punya potensi, dan Allah lah yang menciptakan perasaan kenyang itu secara mutlak gitu loh. Nah, itu termasuk dalam istilah kata persoalan-persoalan partikular dalam akidah, persoalan-persoalan rincian yang kalau orang berselisih tidak sampai dikafirkan. Ya, sampai sekarang saya belum nemuin satu buku yang memisah dan memilah ini persoalan usul dalam aqaid, dan ini adalah persoalan rincian-rinciannya. Banyak sebetulnya contoh-contohnya ya. Oke. Nah, dalam persoalan sifat Tuhan juga begitu. Dalam persoalan sifat Allah, para ulama berbeda pendapat betul. Ya. Nah, ini salah satu syubhat yang kerap dilontarkan oleh sebagian kalangan. Kira-kira bentuk syubhatnya itu begini. Kalau misalnya kita bicara dalam agama Kristen ya, Tuhan mereka kan ada 3, ya kan? Kita bicara dalam ranah akidah ya. Tidak ada sangkut paut dengan isu toleransi dan lain-lain. Karena urusan toleransi kita dianjurkan dan diperintahkan oleh agama kita untuk menghormati. Tapi kita bicara dalam ranah teologis, dalam ranah orang Kristen itu Tuhannya 3. Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kan itu tuh doktrin mainstream orang Kristen yang diimani sampai sekarang. Kalau kita tanya sama orang Kristen, Bapa, Anak, Tuhan Anak, Roh Kudus Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Satu lagi apa? Anak juga Tuhan. Semuanya dikatakan sebagai Tuhan. Ya itu kan ada sebagian orang yang punya pandangan. Ya itu kan soal ekspresi pemahaman orang saja terhadap Tuhan.
Orang Islam sendiri kan beda pendapat banyak-banyak antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Antara Mu'attilah dengan Sifatiyah, ada kelompok antara kelompok Mujassimah, ada kelompok ini, kelompok dan seterusnya. Mereka berselisih juga dalam tubuh Islam sendiri. Paham nggak maksud saya? Jadi ada orang kalau cuma soal perbedaan, orang Kristen katanya meyakini Tuhan yang satu. Memang iya. Mereka kalau kita tanya Tuhanmu ada berapa? Satu. Tapi satu dalam tiga pribadi. Dan tiga-tiganya disebut sebagai Tuhan. Konsekuensi logisnya, ketika meyakini satu Tuhan dalam tiga pribadi dan ketiga-tiganya diyakini sebagai Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, konsekuensi logisnya betul Tuhan. Ada tiga kan gitu. Mereka nggak mengakui itu. Jadi ada orang yang punya pandangan, itu soal perbedaan pemahaman saja. Mereka benar juga keyakinannya. Karena dalam Islam sendiri terdapat perbedaan keyakinan tentang sifat Tuhan. Bagaimana para ulama muslim sendiri merumuskan konsep-konsep yang berbeda tentang sifat Tuhan itu. Kita katakan betul ulama berbeda pendapat. Tapi yang perlu kita catat, sampai detik ini dan dulu kala, kalau kita baca buku ilmu kalam itu, tidak ada satupun kelompok dalam Islam, kata yang paling sesat sekalipun, yang mengatakan bahwa zat Tuhan itu lebih dari satu. Zat Tuhan ya. Terus apa perbedaan yang selama ini terjadi kalau berkaitan dengan ketuhanan? Perbedaan seputar apa? Seputar zat atau seputar sifat? Seputar sifat. Sementara orang Kristen ya dengan doktrin trinitasnya mereka meyakini tiga pribadi. Tiga pribadi itu tiga zat. Tiga zat dengan segala sifat. Kalau kita tanya sekarang, Yesus itu sifat atau zat? Maksudnya dia sebuah sosok atau sebuah atribut saja? Sosok kan? Artinya zat. Yang merupakan penjelmaan dari firman Tuhan dalam keyakinan mereka. Gitu kan? Kan gitu. Roh Kudus itu berupa zat atau bukan? Pasti mereka akan jawab, karena itu punya sifat. Masih ingat perbedaan antara zat dengan sifat? Masih ingat? Kalau zat itu apa? Lah. Zat, bahwa zat, tarif zat. Sesuatu yang aywa, maqama bihi sifat. Maqama bihi as-sifat. Baik. Was sifat. Tarif sifat. Maqama bidzat, sesuatu yang berada pada zat. Handphone ini bisa kita sebut sebagai zat kalau menggunakan terminologi atau istilah ilmu kalam. Kenapa dia sebut zat? Karena dia memiliki sifat. Sifat itu apa? Sesuatu. Sesuatu yang berada pada zat. Ya bentuknya, ya warnanya, bagus, jelek, kayak gitu-gitu ya. Dan seterusnya. Jadi perselisihan ulama, hatta dengan Mu'tazilah sekalipun, itu hanyalah menyangkut sifat Tuhan. Tidak menyangkut seputar zat yang maha kuasa. Oke? Itu harus kita catat. Itu harus kita tahu. Kita sudah paparkan ya di pertemuan awal tentang bagaimana konsep keesaan dalam Islam itu. Bahwa dalam Islam tidak diimani zat yang lebih dari satu. Dan kesatuan zat, masih ingat, kesatuan zat tidak mencegah adanya keberbilangan sifat. Secara logis pun begitu kan. Oke. Sekarang kita akan membahas ulang bahas tentang sifat Tuhan. Di antara misalnya khilaf antara mazhab Maturidiyah dengan Asy'ariyah itu tentang sifatul takwin. Sifat takwin. Nanti kalau bisa belajar akidah aqaid nasafiyah itu ada uraian tentang sifat takwin. Itu ada juga kritikan-kritikan dari mazhab Asy'ariyah. Termasuk dari sanad Tatadani. Pengarang secara aqaid nasafiyah. Itu persoalan lain. Nah, sekarang saya ulangi lagi. Jadi dalam pembagiannya, nah, pertama begini, kita katakan sebelumnya bahwa sifat Allah itu tidak terbatas. Oke. Kalau ditanya itu sifat 20 itu sifat apa? Sifat 20 itu dirumuskan oleh para ulama sebagai upaya untuk memudahkan kita dalam berkeyakinan. Karena kalau kita mengimani sifat 20 ini, maka secara otomatis kita mengimani semua sifat yang menunjukkan kesempurnaan, kamal, yang menunjukkan keagungan, jalal, dan kemudian keindahan atau jamal. Jadi prinsip utamanya Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu memiliki semua sifat kesempurnaan, keindahan, keagungan. Sebaliknya juga, sifat yang mustahil nggak cuma 20 ya. Kalau ditanya sifat mustahil ada berapa? Ya ada 20. Tapi apakah hanya terbatas pada 20? Tidak.
Semua sifat yang menunjukkan kekurangan, kecacatan, dan ketidaksempurnaan, dan segala hal yang sifatnya itu yu'addi ilan naqs, yang berkonsekuensi pada kekurangan, semua ternafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada orang nanya kenapa. Orang zaman sekarang kan suka nanya yang begitu-begitu. Kenapa harus begitu? Masih ingat gak jawabannya? Kalau ada orang nanya, emang kenapa Tuhan itu harus sempurna? Azil, kalau seandainya ada orang nanya, Tuhan itu kok sempurna, kenapa harus sempurna? Karena kalau misalnya nggak sempurna, jawabannya apa lagi? Itu jawaban, iya jawaban ringkas, betul. Benar-benar. Tapi kan ada kalau yang sempurna. Kalau punya calon istri kan diakui suka calon istri yang sempurna. Menurut kamu kan gitu. Apalagi mau nikah kan. Coba di mata kamu coba. Ada nggak perempuan yang bisa sempurna kayak gitu? Apalagi orang yang tergila-gila. Kenapa? Kenapa Tuhan tuh harus sempurna? Itu sedikit itu suka ada orang nanya begitu. Saya pengen tahu alasannya masuk akal. Kenapa Tuhan tuh harus sempurna? Kenapa dia nggak kayak kita aja? Kurang ajar kan bahasa-bahasa. Sekarang itu udah banyak orang yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan sebetulnya diksinya itu kurang ajar. Itu saya buat buku yang seputar ketuhanan itu. Yang seputar ketuhanan kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Bukan berarti kita itu mengajarkan orang supaya bertanya dengan cara seperti itu. Tapi itu mimbabit tausif gitu ya. Bahwa kita menggambarkan itulah pertanyaan-pertanyaan yang kerap diajukan orang gitu ya. Meskipun di zaman generasi terdahulu pertanyaan-pertanyaan begitu dianggap suul adab sebetulnya. Kayak pertanyaan, bisa nggak Tuhan itu mengangkat batu yang sedemikian besar yang karena saking besarnya dia sendiri sampai nggak mampu? Kan ada pertanyaan begitu. Itu kan pertanyaan abad pertengahan tuh kira-kira begitu kan? Ada pertanyaan, bisa nggak Tuhan tuh menciptakan angka 8 yang lebih besar dari angka 2, dari angka 8 yang lebih besar dari angka 16? Kayak gitu-gitu ya. Bisa nggak sekarang Tuhan tuh membuat seseorang itu mati tapi dia juga hidup? Pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu kapan adanya? Di mana adanya? Mana Tuhan itu? Mana kita bisa? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jawabannya, kenapa Tuhan itu harus sempurna? Pertama, alam semesta ini, seperti yang pernah kita pelajari, masih ingat nggak? Alam semesta, ingat, wujud itu ada dua macam. Masih ingat? Ada wujud yang mungkin itu artinya apa? Yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kamu pengen nikah, bisa terjadi atau bisa nggak terjadi, ya kan? Itu namanya sesuatu yang mungkin. Semua wujud yang ada di alam semesta ini terkategorikan sebagai sesuatu yang mungkin. Secara otomatis, menurut akal sehat kita, sesuatu yang mungkin itu pastilah memerlukan sebab. Belum sampai wajib wujud. Mungkin pasti butuh kepada sebab. Kalau dia ada, dan sekarang ada alam semesta ini, pasti ada sebab, pasti ada sebabnya. Kita tanya, yang menjadi sebab ini kira-kira wujudnya mungkin juga, atau dia itu niscaya. Niscaya itu artinya wajib. Kalau dia katakan mungkin, butuh kepada sebab lagi, dan seterusnya. Secara logis, kita tidak bisa memungkinkan adanya silsilah sebab akibat yang tidak berujung, maka konsekuensinya harus ada satu wujud yang dia tidak bergantung kepada wujud yang lain. Kenapa Tuhan harus sempurna? Karena sejak awal wujudnya saja tidak bergantung kepada yang lain. Sementara semua wujud yang ada di alam semesta ini dipastikan bergantung kepada yang lain. Tidak ada yang nggak bergantung. Hujan turun ada sebabnya. Gunung meletus ada sebabnya. Rumah ini dibangun ada sebabnya. Kita sendiri ada sebabnya. Semuanya bergantung. Jadi kalau pakai bahasa ilmiah sedikit nih, status ontologis Tuhan itu sejak awal, status wujudnya gitu ya, itu sudah sempurna. Apa bukti kesempurnaannya? Menurut akal sehat, dia tidak mungkin bergantung kepada yang secara otomatis wujud yang sempurna. Apa coba konsekuensi logisnya? Kalau sesuatu itu wujudnya sempurna, maka otomatis sifatnya pun sempurna. Masuk akal nggak ada wujud yang dikatakan yang terbukti sempurna, tapi sifatnya ada kekurangan. Hah? Akal nggak? Atau bayi rumahku gitu ya? Paham ya? Jadi kesempurnaan sifat Tuhan itu mengikuti kesempurnaan wujudnya. Karena wujudnya itu sempurna, apa sekali lagi bukti kalau wujud Tuhan sempurna? Karena menurut logika sehat kita,
Wujudnya itu nggak mungkin bergantung kepada yang lain. Kalau bergantung namanya dia sudah menjadi wujud yang kurang. Gitu ya. Wujud yang sama dengan wujud alam semesta ini. Oke? Dan kita tidak bisa memungkinkan itu karena akan terjadi regresi yang tidak berujung itu atau tasalsul itu. Paham ya sekarang ya? Karena sejak awal wujud Tuhan sudah sempurna, maka otomatis sifatnya pun sempurna. Sifat pertama sifat wujud. Ya, sorry, kita kembali kepada pembagian sifat itu tadi ya. Jadi sifat Tuhan tidak terbatas. Allah memiliki semua sifat kesempurnaan, keagungan, dan keindahan. Kalau sekarang kita klasifikasi, paham klasifikasi? Kita kelompokkan sifat-sifat itu. Ada yang terkategorikan sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Kemudian ada sifat apa lagi Nazil? Sifat salbiyah. Ada berapa sifat salbiyah? Qidam, baqo, mukhalafah, kemudiansi, wahadaniyah. Kenapa dinamai salbiyah? Apa artinya salb? Penafian. Sifat negasi. Bukan negatif ya. Karena kalau disebut negatif itu kan konotasinya sudah berbeda. Sifat negasi itu artinya apa? Sifat yang menafikan. Jadi kita pemahaman tentang sifat itu meniscayakan adanya penafian tentang hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Qidam. Artinya apa? Ada penafiannya. Apa? Tidak bermula. Bako artinya apa? Tidak berakhir. Wahdaniyah apa artinya? Tidak berbilang. Itu namanya sifat negasi atau sifat salbiyah. Kalau sifat nafsiyah artinya sifat yang dia hanya merujuk pada zatnya saja. Artinya dia tidak memberikan makna lebih. Saya dulu berikan contoh. Kalau kita sekarang bisa bicara seseorang nih, kayak ini misalnya Nabil. Wujud Nabil itu sesuatu yang berbeda Nabil atau dia Nabil itu sendiri. Wujud Nabil. Wujud Nabil ini sesuatu yang berbeda dengan Nabil atau itu Nabil itu sendiri. Ya Nabil itu sendiri. Wujud Nabil ya Nabil kan? Paham nggak? Tidak memberikan. Beda halnya kalau sekarang saya misalnya Nabil itu pintar. Nabil itu pintar. Kan ada makna lebih yang diberikan, iya nggak? Sebagai bukti kalau itu memberikan makna lebih apa coba? Kalau sekarang ada pernyataan Nabil pintar, Nabil kurang ajar, sama-sama sifat. Sama atau beda itu maknanya? Sama atau beda? Maknanya sama atau beda? Yang satu meletakkan sifat pintar, yang satu meletakkan sifat kurang ajar. Sama atau beda? Maknanya, pemaknaannya sama atau beda? Ya beda dong. Ini pintar, ini kurang ajar. Gimana sih? Itu aja bingung. Iya kan? Ada makna lebih. Ada makna lebih yang diberikan. Tapi kalau sekarang wujud Nabil, ya Nabil itu sendiri. Paham ya? Itu namanya sifat nafsiyah. Karena kenapa? Kenapa namanya sifat nafsiyah? Karena itu langsung wujud pada nafsu syai'. Pada diri sesuatu itu sendiri. Wujud Tuhan. Ya Tuhan itu sendiri gitu loh. Paham nggak? Terus kenapa itu kalau memang begitu? Kenapa sifat wujud itu dikategorikan sebagai sifat? Nah, baru sebagian ulama kalau misalnya mengikuti mazhab Asy'ari, Imam Asy'ari itu nggak masukkan wujud sebagai sifat kecuali dalam makna majazi. Sekarang kalau misalnya karena begini, sifat wujud itu dimasukkan ke dalam sifat karena dia bisa menjadi predikat dalam sebuah subjek. Kayak sekarang misalnya kita bertanya sama Nabil, Nabil itu ada atau enggak? Dijawab apa? Nabil ada. Ada itu menjadi subjek kan? Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Sama kalau saya bertanya, Nabil itu pintar atau enggak? Pintar. Nabil pintar. Tuh, ada subjek kan yang diberikan. Paham nggak? Meskipun kalau kita bicara wujud, Nabil itu ada atau enggak? Ada. Adanya Nabil itu apa? Sesuatu yang berbeda dengan Nabil atau itu adalah Nabil itu sendiri? Nabil itu sendiri kan? Paham nggak? Jadi hanya mana majazi saja ya. Sifat itu. Sebagian ulama mengatakannya demikian. Tentu nanti ada perselisihan juga. Yang Rasul mengatakan enggak. Wujud itu sifat dalam mana? Nanti ada perselisihan. Hal wujud zaidun ala dzat am huwa nafsud dzat. Itu perselisihan saya kira yang bukan tepatnya di sini diuraikan ya. Apakah wujud Tuhan itu sesuatu yang merupakan Tuhan itu sendiri atau dia itu zaid ala dzat yang memberikan makna lebih kepada zat. Itu perselisihan teologis yang hanya diuraikan di buku-buku yang panjang, mutawwalat ya, kitab-kitab mutawwalat, ini mawaqif. Ya. Yang penting sekarang kita meyakini apa? Tuhan itu ada. Gak mungkin kita pergi ke kampung, orang kampung nanya, maksudnya ada itu apa, Pak? Ya ada itu ada. Ada itu maksudnya gak mungkin gak perlu ditanya juga dijelaskan. Mau dijelaskan gimana? Ada itu ada. Tapi kadang suka muncul pertanyaan begini. Nah ini pertanyaan yang penting.
Bukan adanya yang ditanya. Yang mereka tanya itu apa? Kenapa Tuhan itu harus bukan? Kenapa Tuhan itu harus ada? Barangkali yang mereka bertanya. Atau kadang pertanyaan begini, ini pertanyaan lebih sulit. Kapan sesuatu itu dikatakan ada? Coba saya mau nanya sekarang. Lah sekarang kan orang kita bertanya, Tuhan itu ada. Alam semesta ini ada. Kipas ini ada. Laptop ini ada, saya ada, ini dan semuanya ada. Kapan sesuatu itu dikatakan ada? Kalau coba jawab. Bila kita melihat, karena nah itu jawaban berbahaya. Kalau kamu misalnya lagi berdebat dengan orang ateis, oh ada itu bisa dilihat, berarti Tuhan kan nggak bisa dilihat, berarti nggak ada dong. Tuh kan, pentingnya belajar akidah itu begitu ya. Hah? La. Laisa hadha huwal jawab sahih. Ayo Nabil. Kapan sesuatu dikatakan ada? Ini penting ya. Ini penting. Coba buktinya kan? Apa Nazil? Ini apa Intan? Jangan bingung kan? Nah, sekarang saya kasih tahu jawabannya. Ini jawaban penting. Sesuatu itu dikatakan ada kalau dia memiliki realisasi di alam luar. Laisa. Kalau dia memiliki realisasi di alam luar. Realisasi itu artinya apa? Kenyataan. Kalau dia memiliki kenyataan di alam luar, itu ada dalam arti yang sesungguhnya. Tentu nanti orang akan bertanya lagi. Maksud kamu tuh di alam luar tuh maksudnya apa? Kan Tuhan nggak ada di alam. Paham nggak maksud saya? Nggak. Di alam luar yang kita maksud itu artinya di luar pikiran manusia. Jadi ketika saya mengatakan di alam luar itu artinya bukan berarti saya secara implisit mengakui bahwa Tuhan itu ada wujudnya di alam. Enggak, bukan itu maksudnya. Itu hanya keterbatasan bahasa aja. Soalnya susah kan wujud apa lagi coba? Orang mengatakan di saja sudah keliru sebenarnya. Iya enggak? Kalau mengatakan Tuhan di luar nalar manusia, saya katakan begitu. Itu sudah keliru juga sebenarnya. Kenapa? Karena makna di itu menunjukkan kebertempatan. Iya kan? Betapa bahasa manusia itu nggak bisa menjelaskan secara utuh gitu ya, bukan hakikat, sifat-sifat ketuhanan. Ya. Jadi maksudnya begini, sesuatu itu bisa dikatakan ada kalau dia memiliki realisasi di alam, katakanlah di alam luar ya. Sekali lagi, di alam luar yang saya maksud artinya apa? Di luar pikiran manusia. Yang tidak kalah penting, dan dengan adanya realisasi itu, dia bisa memberikan dampak. Itu baru ada. Paham nggak? Tidak kalah penting ya. Dia bisa memberikan dampak. Sekarang lihat ya. Tutup toples ini ya. Kalau sekarang saya pukulkan ke tangan saya, celepak. Ada dampak yang dia berikan? Ada dampak yang dia berikan? Ada. Ya kan? Kemudian dia punya realisasi itu artinya kenyataan. Dia punya kenyataan di alam luar atau tutup toples ini hanya pikiran saya saja. Hah? Coba, ini benar-benar ada atau enggak? Ada. Kalau ini enggak terlalu sulit ya, karena kelihatan sama panca indera. Paham enggak? Nah, tapi sekarang begini, Tuhan kan enggak bisa begitu. Tuhan kan enggak bisa pakai panca indera. Oke, sekarang begini saja. Anggap sekarang di ruangan ini kosong, enggak ada orang. Oke, saya berada di luar pintu. Sebelum saya keluar, saya melihat persis meja ini posisinya begini, posisinya tegak. Pas saya keluar, tiba-tiba ada suara. Pas saya masuk lagi, meja ini terjatuh. Gak ada orang. Artinya apa? Indra saya itu gak melihat secara langsung sosok yang menjadi sebab jatuhnya meja ini. Dalam kasus itu ya, ini pertanyaannya. Menurut akal sehat saya atau menurut akal sehat kita semua, mungkin nggak ada sesuatu yang tadinya berada dalam posisi tertentu, kemudian berubah posisinya tanpa adanya sebab? Mungkin atau enggak? Mustahil kan? Sekalipun itu bukan orang, bisa jadi angin, bisa jadi jin, bisa jadi siapa. Yang penting ada sebab. Dari mana kita bisa yakin adanya sebab itu? Melalui panca indera atau melalui akal atau melalui rasio atau akal kita? Akal kita.
Nah, dengan contoh ini saya ingin mengatakan bahwa untuk memastikan keberadaan sesuatu, itu tolak ukurnya nggak cuma panca indera, tapi bisa juga dengan contoh yang paling real dan sangat sederhana. Kalau sekarang kita menatap langit, ada pesawat. Ya, ada pesawat. Menurut panca indera kita melihat pesawat. Tapi sekarang kita tanya, panca indera kita melihat nggak pembuat pesawat? Nggak melihat. Tapi kalau kita tanya nih, setiap orang yang akalnya sehat gitu kita tanya, itu pesawat yang terbang itu mungkin nggak dia bisa terbang seperti itu tanpa adanya pembuat? Kita nggak lihat pembuat itu dan nggak pernah ketemu sama pembuatnya. Tapi kita bisa memastikan keberadaannya dengan apa? Dengan panca indera kah? Kalau Anda mengatakan dengan panca indera, berarti harus ketemu dulu sama yang punya pesawatnya, sama yang membuat pesawatnya. Tapi buktinya orang nggak perlu itu kan? Cukup dengan meyakini bahwa segala sesuatu, segala akibat itu butuh kepada sebab, dan itu hukum rasional, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa ada pembuat pesawat itu, meskipun mata kita nggak melihatnya. Dengan apa itu kita memastikan keberadaan pembuat pesawat itu? Dengan apa? Dengan akal, bukan dengan panca indera. Itu ada jawaban paling logis saya kira untuk menjawab orang-orang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sekarang kalau kita sekarang jelaskan dengan penjelasan tadi, sesuatu tadi itu bisa dikatakan ada kalau apa? Kalau mikir realisasi di alam luar dan dia memberikan dampak. Sekarang wujud Tuhan dikatakan ada. Apakah dia punya realisasi di alam luar? Kita katakan iya. Lalu mana? Mana realisasinya? Kan gitu pertanyaannya. Anda tidak bisa bertanya di mana seperti halnya Anda mempertanyakan benda-benda di alam semesta ini. Mana Nabil itu orangnya? Tuhan kan nggak begitu. Kenapa? Karena sejak awal wujudnya tidak sama dengan wujud sesuatu yang dia ciptakan. Sejak awal Tuhan itu adalah wujud yang dibuktikan sebagai pencipta alam semesta. Secara otomatis pencipta harus berbeda dengan apa yang dicipta. Kan gitu. Wujudnya pun harus berbeda. Kalau wujud alam semesta ini bentuk wujud materi, ya Tuhan pastilah bukan berupa materi. Karena itu pembuktiannya nggak bisa dengan panca indera, dengan teleskop, dengan laboratorium. Nggak bisa. Terus dibuktikan dengan apa? Dengan akal. Akal kita membuktikan dengan dalil-dalil yang sudah kita paparkan itu. Bahwa alam ini adalah sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin butuh kepada sebab. Sebabnya ini mungkin atau wajib. Kalau dia mungkin butuh kepada sebab lagi. Kalau dia mungkin butuh kepada sebab lagi, akal sehat kita meyakini secara pasti bahwa silsilah ini pasti berakhir pada satu wujud yang tidak bergantung kepada yang lain, dan dialah wajib wujud, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kesimpulan ini berarti Tuhan punya realisasi atau tidak? Punya realisasi di luar nalar manusia, bukan cuma pikiran manusia aja. Seperti halnya orang-orang ateis itu ya, Tuhan itu bukannya sekedar produk pikiran manusia, dia punya realisasi di luar nalar manusia, dan sebagai bukti apa? Dia bisa memberikan apa dampaknya? Alam semesta ini. Alam semesta ini adalah bukti paling nyata. Makanya kalau mendengar istilah para sufi bahwa Tuhan itu terlalu jelas untuk dibuktikan, jelas itu dalam arti itu ya. Bukan berarti jelas dalam arti bisa diterawang begini kelihatan. Enggak. Jelas itu dalam arti akal sehat kita itu ya, sebagai sarana pengetahuan yang paling pokok. Itu nggak bisa mengamini adanya sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada tanpa adanya sebab. Udah jelas pasti ada sebabnya. Soal panca indera kita tidak bisa melihat, itu tidak mempengaruhi keberadaan atau ketiadaan sesuatu itu. Jadi saya perlu tegaskan, ada atau tidak adanya sesuatu tidak bergantung pada kemampuan panca indera kita mengetahui keberadaan atau ketiadaan sesuatu itu. Saya ulangi ya. Ini gini. Saya ulangi. Ada atau tidak adanya sesuatu itu tidak bergantung pada kemampuan panca indera kita untuk memastikan atau membuktikan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Dengan ungkapan yang lebih singkat, sesuatu itu dibilang ada atau nggak selamanya harus dengan panca indera. Kenapa? Karena panca indera bukan satu-satunya jalan, bukan satu-satunya wasilah, bukan satu-satunya, apalagi bahasanya selain jalan atau wasilah, bukan satu-satunya alat untuk membuktikan keberadaan sesuatu. Keberadaan sesuatu itu satu hal,
kemampuan atau tidak mampunya panca indera dalam membuktikan keberadaan sesuatu, itu hal yang lain lagi. Paham nggak? Itu sederhana sekali contohnya. Sekarang kalau misalnya saya nggak bisa melihat sesuatu di sini, gitu ya, tapi dia itu ada pada dirinya sendiri, apakah ketidakmampuan saya mempengaruhi keberadaannya? Ya enggak dong. Kalau sekarang misalnya dokter mengatakan, di perut kamu itu ada cacing. Cacingnya berbahaya, begini. Tapi saya nggak melihat, dok. Nah, ketidakmampuan saya melihat cacing itu, apakah mempengaruhi keberadaan cacing itu sendiri? Enggak mempengaruhi. Jadi ketidakmampuan manusia melihat Tuhan bukan alasan untuk menafikan keberadaan Tuhan itu sendiri. Masuk akal nggak? Itu yang kita butuhkan ya. Di era sekarang tuh jawaban kayak begitu yang dibutuhkan itu. Orang-orang di luar sana itu. Ayolah, mau gimana? Emang benar kan? Emang benar. Terus kalau gitu gimana cara yang bukti keberadaan Tuhan? Dengan argumen rasional. Kan itu satu-satunya jalan. Yang itu satu-satunya cara kita memuaskan orang di luar sana yang tidak percaya dengan kesucian Quran dan Sunnah. Tapi mereka percaya dengan kesucian akal mereka. Hukum-hukum akal yang sifatnya itu universal ya, seperti hukum sebab akibat tadi. Ya sudah, kita ikat mereka dengan itu. Makanya sampai sekarang sebagian besar argumen keberadaan Tuhan, sebagian besar itu berbasis pada hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Karena itulah yang diamini, hatta binatang sekalipun mengamini hukum kausalitas. Sebagai bukti kalau binatang percaya dengan hukum kausalitas apa? Kalau sekarang misalnya ada anjing, kita lempar, kita baledog gitu kalau orang Sunda, kita lempar, dia kira-kira nengok atau enggak? Hah? Nengok. Bahkan bisa jadi ngejar kan? Itu artinya apa coba? Anjing itu tahu batu itu terlempar ke dirinya, pastilah ada sebab, ya kan? Kucing sekarang misalnya kita apa? Paham nggak? Kucing kita sempur pakai air misalnya, kan dia nengok tuh. Bisa jadi dia lari gitu kan? Kenapa dia berekspresi seperti itu? Karena mungkin dia percaya bahwa air itu nggak mungkin datang dengan dirinya sendiri, pasti ada sebabnya. Juga begitu. Jadi hatta hewan sekalipun. Jadi kalau orang menafikan keberadaan Tuhan, mau tidak mau dia harus menyingsingkan hukum kausalitas dan persoalan akibat itu tadi. Jadi hewan saja gitu ya percaya kalau ada sesuatu itu menimpa dirinya, itu ada sebabnya. Buktinya dia bereaksi. Sekarang bagaimana Anda, dengan alasan apa Anda menafikan pencipta alam semesta ini, sementara dalam kehidupan sehari-hari pun kita percaya dengan sebuah akibat, percaya dengan bahwa segala sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian itu pasti ada sebab. Nah, alam semesta ini pun pasti ada penciptanya. Oke? Coba wujud ya. Nah, sekarang itu pertanyaan pertama. Sudah terjawab ya. Sekarang kalau nanya orang begitu bisa jawab. Wa kaifiyat nah ini saya kira udah dibaca itu ya, yang para faya jibu pihak kita al-wujud itu dibaca ya. Udah dibaca ya. Bisa dinyalain lampunya tuh. Saya nanya. Ayo, satu lagi. Itu yang atasnya. Ayo. Nah, ini bagaimana caranya kita merangkai. Nah, tadi kan kita berkata itu membuktikan keberadaan Tuhan dengan hukum akal. Gimana? Saya pengen tahu dalil yang paling sederhana. Tapi masuk akal. Nah, ini. Wa kaifiyat tartibi qomatid dalil ala wujudi ta'ala. Ini kalau yang di Maktabatul Musi halaman 23 ya. Wa kaifiyat, adapun cara. Kaifiyat itu artinya cara. Tartib penyusunan. Adapun cara penyusunan. Iqamatid dalil, argumen, cara penyusunan atau perangkaian ya, perangkaian dalil ala wujudi ta'ala, atas keniscayaan wujud Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perangkaian dalilnya? Antakul, ini nih. Al-alam ma huwa al-alam? Al-alam itu maksudnya Allah. Oke. Minal arsy ilal farsh. Itu maksudnya minal arsy ilal farsh. Alam secara keseluruhan ya, dari atas sampai bawah gitu. Paham enggak? Tanpa terkecuali. Hadisun. Apa artinya hadis? Kalau ditanya mahwal hadis, wujud badal ada setelah sebelumnya tidak ada. Lam yakun summakan. Tadinya tidak ada, kemudian ada. Dan semua ilmuwan, atau katakanlah sebagian besar ilmuwan. Kalau kita tanya sekarang sebagian saintis, makanya sekarang syubuhat qidamul alam itu udah nggak laku sekarang.
Kalau dulu zaman Imam Ghazali gitu ya, para filsuf yang mempromosikan pandangan alam itu qadim. Sekarang mana ada coba saintis yang punya pandangan alam itu qadim? Hampir sebagian besar ilmuwan semua mengatakan apa? Alam itu ada permulaannya. Jadi temuan-temuan sains modern gitu ya, yang dikemukakan oleh para ilmuwan membuktikan bahwa alam semesta ini ada permulaannya. 13 miliar tahun yang lalu, 14 miliar tahun, kapanpun itu terserah. Yang penting ada permulaannya. Makanya itu mempermudah kita untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Kalau seandainya orang-orang seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan para pengikutnya dibangkitkan lagi, kita punya tugas baru. Bagaimana buktikan bahwa alam itu ghairu qadim? Berhubung sekarang udah nggak laku dan nggak ada yang promosikan itu. Hampir rata-rata mengatakan alam itu ada permulaannya, maka itu bisa mempermudah kita. Jadi kita nggak perlu membuktikan lagi alam itu ada permulaan. Hatta orang ateis sekalipun. Orang ateis itu percaya alam itu ada permulaannya. Hanya saja mereka nggak mau mengakui bahwa alam itu ada permulaannya. Sudah, dia muncul sekonyong-konyong begitu aja. Nggak ada sebabnya sama sekali. Itu aja permasalahan orang ateis zaman sekarang itu. Ya, mereka percaya alam itu ada permulaan, tapi nggak ada pencipta. Ya, jadi kan kalau kita, bagi kita yang masih berakal sehat itu kan, itu gimana ceritanya gitu. Gimana makanya sekarang cukup kita heran. Kita cukup heran ya kalau ada orang terpelajar, terdidik, apalagi dia pernah belajar ilmu akidah gitu.